Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر wa dzakarallaha katsira. Ma'asyiral hadirin, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di pekan yang ketiga dari hari Rabu untuk melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah yang dimana kita sudah sampai pada perang Tabuk, dan dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilatar belakangi dengan tantangan yang dilakukan oleh penguasa Busra, yang dimana Busra ini adalah kota yang berada di Jazirah Arab tetapi berkongsi atau bahasanya berkoalisi dan menjadi daerah persemakmurannya Romawi. Dan dikala itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan delegasi-delegasi dakwahnya untuk menyampaikan ajakan kepada Islam, salah satu di antara utusan yang dibunuh dan bahkan suratnya disobek-sobek oleh sang penguasa Busra itu adalah yang dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penguasa Busra ini sendiri. Dan dari sinilah ketika Rasulullah SAW telah menuntaskan misi dakwahnya, ketika dakwah itu diterima dengan baik, Rasulullah akan bersikap dengan baik. Tetapi ketika terjadinya pengkhianatan yang bermula daripada pengkhianatan yang berurutan terjadi di kota Al-Madinah yang dimotori oleh orang-orang Yahudi, terjadilah perang-perang yang beruntunan, perang di antaranya Bani Nadir, Bani Quraidah dan Bani Qainuqa. Dan Al-Imam Al-Mubarakfuri menjelaskan, dan inilah strategi Rasulullah. Beliau mematahkan kekuatan yang terdekat terlebih dahulu, sampai kemudian kaum musyrikin tunduk, yang dipuncaki pada perang Ahzab, perang Khaybar, Yahudi tunduk, barulah kemudian Rasulullah bersiap menghadapi kekuatan yang lebih besar, yaitu perang Tabuk. Dan yang sudah dibahas pada pertemuan kita sebelumnya adalah yang menjadi tantangan besarnya perang Tabuk ini adalah terjadi dengan berbagai kondisi. Di antaranya adalah panen raya yang akan dihadapi oleh penduduk Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan malam hari ini kita akan membahas beberapa kondisi yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, termasuk di antaranya adalah berkenaan dengan 3 orang dari kalangan sahabat yang mereka bukanlah orang munafik. Orang munafik kalau ditanya banyak nggak yang nggak ikut perang? Banyak, nggak kehitung. Justru yang melakukan provokasi di perang Tabuk untuk tidak berangkat, salah satu di antaranya adalah wa ala ra'sihim Abdullah bin Ubay bin Salul. Iya, karena itu Pak,
panen raya sudah waktunya, dan kemudian mereka mengiming-imingi kalau kita pergi bersama Muhammad, lantas kebunnya siapa yang ngurusin? Berarti fulus nggak datang nih. Akhirnya banyak dari kaum muslimin di Madinah yang kemudian berguguran, termasuk diantaranya adalah seorang yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dimana beliau ini adalah di antara sahabat yang syahida Badran, yang hadir pada perang Badar. Dan ini pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya kedudukan para pejuang Badar ini memang memiliki makanah, kedudukan khusus di sisi Rasulullah SAW, bahkan di sisi Allah. Ketika dikatakan kepada mereka, qila lahum if'alu ma syi'tum atau i'malu ma syi'tum, kerjakanlah apa yang kalian mau, qad ghafarallahu lakum, Allah telah mengampuni kalian. Nah, kemudian ma'asyiral hadirin, pada perang Tabuk ini ketika Rasulullah SAW berangkat, menyatakan udah berangkat, Rasulullah SAW dalam riwayat menugaskan 2 orang, menunjuk sebagai PLT, bahasanya begitu, untuk menjaga kota Al-Madinah. Di dalam riwayat dikatakan fasta'mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Madinah Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Ini yang pertama nih. Ada yang masih ingat kan nih nama Muhammad bin Maslamah? Ada yang masih ingat kan? Siapa ini Muhammad bin Maslamah? Siapa? Ada yang masih ingat kan? Muhammad bin Maslamah lupa nih udah ketutup sama lebaran, ketutup sama pilkada, udah lewat udah. Muhammad bin Maslamah ini adalah yang pernah diutus oleh Rasulullah SAW untuk membunuh salah seorang pimpinan Yahudi di kota Al-Madinah waktu itu, yang dimana orang Yahudi ini telah menyakiti Rasulullah SAW melalui lisannya. Rasulullah SAW menugaskan Muhammad bin Maslamah, tapi ini menurut riwayat. Riwayat yang lainnya adalah mengatakan Siba bin Gharnatah, jazakumullah khair, atau Ghurfatah ya, Urfatah. Meskipun ini terjadi perbedaan pendapat, tapi ahli siyar lebih cenderung kekuatan di riwayat yang menyebutkan Muhammad bin Maslamah, karena yang disandingkan riwayat itu adalah ketika Rasulullah, selain Muhammad bin Maslamah ini, Rasulullah memerintahkan kepada seorang sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ada kisahnya lagi nih. Tiba-tiba namanya Ali bin Abi Thalib keluar dan ditugaskan untuk menjaga keluarga Rasulullah SAW secara khusus. Tetapi beliau sempat goyah. Kenapa? Karena ada suara sumbang. Jadi Sayyidina Ali sempat rada goyang juga nih ketika dicibir. Wah, lu bisa aja lu kagak ikut perang lu, mentang-mentang mantu. Padahal bukan keinginan Sayyidina Ali. Dan kita tahu Sayyidina Ali ini adalah seorang singa. Dan dalam riwayat lainnya disebutkan oleh beberapa kitab menurut Imam Ibnu Ishaq, Sayyidina Ali ketika mendengarkan namanya diperintahkan untuk menjaga Madinah, penolakan. Beliau menolak, bukan karena sebelum suara sumbang itu menguat, beliau menolak. Kenapa? Li syiddati tamannihi bisyahadah, karena beliau sangat mengharapkan mendapatkan mati syahid. Ini sosok seperti Ali bin Abi Thalib. Ketika Abu Bakar dulu melihat Umar bin Khattab setiap kali pulang perang itu menangis. Umar itu setiap kali pulang perang nangis. Kalau kita kan girang, alhamdulillah masih hidup nih. Umar nangis, Pak, nangis karena tidak mati syahid. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Umar, ihris alal maut tawahhab lakal hayat. Semakin engkau ngotot untuk mendapatkan kematian, semakin besar peluang hidupmu. Jadi setelah ini kita balik, Pak. Kita makin demen mati, insya Allah hidup panjang umur, Pak. Tapi nggak tahu kalau ntar malam dijemput begitu nggak tahu. Ini udah takdir. Berarti kalau ya orang yang makin takut mati,
makin cepat mati. Ihris 'alal maut tawahhab lakal hayat. Termasuk di antaranya dalam riwayat nasihat ini pun dikeluarkan oleh Abu Bakar kepada Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, panglima Pak, perang, meninggalnya itu di atas kasur. Sampai beliau tahassara ala nafsihi, mengatakan ha ana amutu kama yamutul ba'ir. Beginilah Khalid, pada akhirnya cuma meninggal di atas kasur, tergeletak sebagaimana binatang itu mati begitu saja. Saking sedihnya dia, nggak bisa mati di medan perang. Dan ketika beliau dimandikan jenazahnya, ditemukan 70 bekas tusukan pedang. 70. Kalau kita bekas bisul banyak banget. Kita banyak penyakit nih. Khalid ibn Walid 70 tusukan Pak. Tetapi itu tadi. Nah ini kembali kepada kisah Ali bin Abi Thalib. Jadi kacamatanya jangan kita lihat dari kacamata orang munafik. Orang munafik mengatakan, wah enak banget dia nggak pergi jihad. Ali bin Abi Thalib sudah menolak ketika namanya dikeluarkan. Ali, jangan pergi, jaga keluarga. Sayyidina Ali, kalaulah bukan karena ketaatannya kepada Rasulullah, beliau waktu itu mungkin ngotot akan minta pergi ke perang Tabuk. Karena perang Tabuk ini banyak kisah Pak. Di antaranya apa? Orang-orang fuqara yang dikatakan di dalam Al-Quran, tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ketika mereka harus pulang dari rumah Rasulullah dengan tangan kosong, bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah pengen ikut kita. Nanti kita akan tahu nih bagaimana dahsyatnya kekurangan yang dialami oleh kaum muslimin di perang apa? Di perang Tabuk. Beliau ketika Sayyidina Ali dinyatakan harus menjaga Madinah, tadinya nolak karena merasa ingin ikut perang di itu. Tapi ketika cibiran di Madinah makin kuat, akhirnya apa? Beliau menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja falahiqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar menemui Rasulullah, menolak untuk diam di Madinah. Kenapa? Menghindari omongan orang-orang munafik. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Apa yang dilakukan Rasulullah? Faraddahu ilal Madinah. Ini dalam riwayat Ibnu Ishaq lebih jelas lagi Pak. Sayyidina Ali sampai ngejar Pak, ngejar di luar Madinah dengan persiapan kayak orang niat, nah udah saya naik katanya dah berangkat. Kalau diizinin berangkat. Tapi kata Rasulullah enggak. Faraddahu ilal Madinah, dipulangkan menuju ke Madinah, balik. Dan begini pernyataan Rasulullah SAW, ala tardo ya Ali, ala tardo an takuna minni bimanzilati Harun min Musa. Apakah kamu tidak ridho kalau kamu ini berkedudukan di hadapan saya seperti kedudukannya Harun di hadapan Musa? Illa annahu la nabiyya ba'di. Cuma bedanya tidak ada nabi setelah saya. Jadi jangan kemudian orang-orang Syiah menuduh, oh, tuh kan hadis ini nih udah luar biasa nih. Ali ini sebenarnya khalifahnya. Harus tidak juga. Berapa banyak perjalanan sejarah itu Rasulullah berbuat adil. Karena semua sahabat itu adalah mulia di sisi Rasulullah SAW, tetapi ada kekurangan, ada kemuliaannya. Tetapi kemuliaan lebih banyak tentunya. Nah, kaum muslimin hadirin sekalian berbahagia, berangkatlah pasukan. Dalam riwayat yang paling kuat dikatakan di sini adalah salasuna alfa muqatil, 30.000 pasukan. Lam yakhrujul muslimuna fi mithli hadzal jam'il kabir qablahu qattun falam yastati al muslimuna ma'a ma bazaluhu min al amwal illa annahu yujahhizuhu tajhizan kamilan. Ini udah mentok Pak. Yang kita sebut di pertemuan yang lalu apa? Abu Bakar semua hartanya, semua. Yang Umar udah nunggu tuh. Umar udah bawa setengah hartanya tuh. Kalau punya Alphard 4 dijual. Apalagi sawah di Bekasi 5.000 hektar, 2,5-nya dijual. Buat apaan? Perang Tabuk. Semua habis. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hari ini nih saya bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi apa? Datang Abu Bakar As-Siddiq
dengan membawa semua hartanya. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Jawaban dari seorang laki-laki yang mendapatkan gelar As-Siddiq, Pak. Makanya iman itu mahal, Pak. Mahal, Pak. Jadi gelar As-Siddiq itu bukan beliau yang menyematkan dirinya, tapi amalannya yang menjadi bukti bahwasanya beliau adalah As-Siddiq. Beliau cuma memberikan jawaban, taraktuhum Allah wa rasuluh. Aku tinggalkan bagi keluargaku Allah dan Rasulnya. Kalau kita, Pak, bapak berangkat ke masjid naik motor Vario, pulang jalan kaki, ditanya sama Umi, Bi, Vario mana? Tadi di Almanar ada donasi buat Palestina. Ini Abi mau balik lagi, mau nyerahin BPKB, terus mau diinfakin buat Palestina. Istri bapak langsung ngambil tas, Pak. Anak-anak, ayo beberes, masukin baju, pindah ke rumah nenek. Kenapa? Babanya lagi sawan. Itu suami ngabisin harta buat infak. Istri belum tentu tahan, Pak, tapi banyak istri yang tahan ketika suami duitnya habis untuk judi online. Woi, semangat. Ayo, Pak, terus, Pak, judinya biar giat, Pak. Sebelum surat tanah terjual, kita akan terus berjudi, Pak. Oh, banyak, Pak. Suaminya brengsek, bininya brengsek. Oh, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau suaminya brengsek, istrinya solehah, ditahan. Kan ceritanya Bang Dona begitu tuh. Ada orang masang judi 3 juta, menang 1,5 juta. Kata dia beruntung, kan sedeng. Ada orang judi bisa kaya, yang ada PA. Kalau kata orang Betawi PA, tahu PA Pak? Nggak ada. Dia ngerasa tuh masang 3 juta, terus dapat menang 1,5 juta. Iya kan deh. Tapi dengan bangganya beliau cerita ke Bang Dona, bilang nggak begitu. Tapi aneh dapat 1,5 juta. Pakai logika aja. Ente ngasih ke orang 3 juta. Terus ente dibalikin sama dia 1,5 juta. Terus ente bersyukur sama dia. Salah. Duit lu dirampok 1,5 juta. Tuh, Pak. Ini, Pak, Abu Bakar As-Siddiq kalau dia tidak memiliki keluarga yang memiliki frekuensi akidah, iman, akhlaknya sama, Pak, itu istri dan anak-anaknya udah gak ada yang tahan, Pak. Jangan-jangan kita kalau di rumah infak 1 juta buat Palestina aja ditanyain nih, buat apaan nih, Bi? Kebanyakan, Bi, 1 juta. Almanar ngadain santunan, diminta 200.000 aja tuh istikharahnya sebulan. Kalau kurban ntar nunggu tasrik kedua, nungguin kambing sisa pinggir jalan tuh yang udah jatuh harganya, yang tadi 3 juta jadi 2,5 juta. Kita yang model begitu. As-Siddiq, Pak. Sayyidina Umar sampai mengatakan, nggak akan bisa saya mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Utsman dengan begitu betulnya 30.000 pasukan. Ini fakta yang kedua nih, Pak. Mereka itu yatanawabuna birakibin ala 18 orang bergantian dengan satu kendaraan. Waktu perang apa tuh? Al-Muraisi 1:3 kan itu ya? Satu tunggangan, satu kendaraan untuk tiga orang. Ini lebih dahsyat lagi, Pak. 18 orang per satu kendaraan. Dan yang lebih mengerikan lagi, Pak, perbekalannya kurang. Makanya ketika Rasulullah harus dalam tanda kutip mensortir, dalam riwayat lainnya disebutkan di dalam beberapa kitab, kenapa Sayyidina Ali datang itu ternyata misinya bukan hanya menjaga rumah atau menjaga keluarga, karena di situ banyak orang munafik yang memanfaatkan kondisi tersebut mengganggu orang-orang yang lemah imannya, sehingga Rasulullah SAW mengkhawatirkan nih, jangan sampai mereka yang disortir itu imannya makin ambles. Tawallaw wa ayunahum tafidu minad dam'i hazanan. Ini kan datang ke rumah Rasulullah nih, daftar, Rasulullah ikut dong. Jangan. Mereka sedih, Pak, kagak diizinin jihad. Lah kalau kita kan girang, malah minta
Ustaz, kalau bisa jangan nangis tuh ya. Mohon maaf nih, aneh warung belum. Ya Allah. Luar biasa, Pak. Ini faktanya nih. 18 orang satu kendaraan. Dan yang ketiga, warubbama kata muallif, akalu awraqal asjari hatta tawarramat syafahum. Kalau bahasanya orang Selipi, dehidrasi, Pak. Makanannya kagak ada yang bener, daun kering dilalap. Kalau kita kan daun pok-pohan sama selada, lalu seger-seger baru metik. Ini saking nggak punya perbekalan ya sahabat, itu jadwal makannya nggak seperti waktu di Uhud. Uhud apalagi enak, terus Badar masih enak. Ini dahsyatnya perang Tabuk, Pak. Wattarru ila zabhil ba'iri ma'a qillatiha, dan mau nggak mau harus mengorbankan satu hewan tunggangan satu hari per hari berkurang. Yang tadinya satu hewan 18 orang, kalau dipotong makin berkurang. Berarti jumlah orang yang bergantian akan makin bertambah. Liyashrabu ma fi karshihi minal ma', ngarepin, Mbak, itu dari daging itu kalau ada cairan itu bisa diminum. Lemak-lemaknya. Walidzalika summiya hadzal jaisul usrah. Saking dahsyatnya perang Tabuk, pasukan yang berjalan menuju Tabuk ini nama daerah, Pak, nama kota di penghujung utara Saudi. Karakter kotanya itu mirip dengan negeri Syam. Kalau musim dingin turun salju, kalau panas enak. Mu'tadil gitu, adem-adem dah. Nah, ini saking dahsyatnya perjalanan perang Tabuk sampai disebutkan Jaisul Usrah. Saking dahsyatnya perjalanan perang Tabuk. Dan kemudian Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari riwayat Abdullah ibn Umar, lamma marra Nabi SAW bil Hijr, qala la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum ay yusibakum ma asabahum illa an takunu bakin. Ini karena ada live-nya nih, jangan terlalu transparan juga saya ngebahas nih, karena di negara asalnya sekarang ini jadi tempat joget-joget, Pak. Di negaranya nih, Ustaz Azhari senyum-senyum tuh. Sekarang jadi tempat ajeb-ajeb nih. Saya dulu ingat, Pak, tahun 2005 dengan teman-teman mahasiswa pengen tahu daerah yang disebut dengan Madain Soleh. Madain Soleh itu perkampungannya Nabi Soleh. Dan ini yang dilewati Rasulullah. Emang tuh dikit lagi udah Tabuk tuh. Ketika Rasulullah melewati daerah Madain ini, kampungnya Nabi Soleh yang dulu kena azab, fa arsalna alaihim rihan sorsoran, dikirimkan angin puting beliung yang dahsyat luar biasa. Rasulullah mengatakan jangan ada yang transit di tempat kayak model begini. Kenapa? Karena ini adalah tempat Allah turunkan azab. Janganlah kalian masuk ke daerah ini kecuali kecuali kalian itu menangis. Kalau sekarang bukan nangis, Pak, dibikin tempat wisata. Saya tahun 2005 dengan mahasiswa, satu bis itu izinnya harus 3 pihak, Pak. Kedutaan, Kementerian Pariwisata, dan kepolisian. Itu prosesnya bisa 3 hari izinnya. Masuknya pun nggak boleh lebih dari 30 menit, harus keluar. Lah sekarang bebas, Pak. Fatwanya berubah. Fatwanya berubah. Walamma qaruba min Tabuk. Dan ketika Rasulullah SAW hampir mendekati daerah Tabuk nih, Tabuk itu diantara penghasilan terbaiknya itu adalah zaitun. Jadi zaitun, diantara zaitun terbagusnya Arab Saudi itu adalah dari Tabuk dan dari Ar-Ar. Nama kotanya Ar-Ar dan Faifa. Itu bagus diantara zaitun terbagus. Dan zaitun ini ngomong-ngomong sering dijadikan sebagai ikon pembantaian terhadap orang-orang Islam di Palestina. Jadi kalau orang Yahudi ingin menindas orang-orang asli pribumi Palestina, caranya adalah dengan merusak
perkebunan zaitun mereka. Ini sebagai bukti, Pak, kalau mereka itu bisa menghancurkan, karena kan zaitun ini akrab dan lekat dengan umat Islam. Meskipun ya manfaatnya dulu dari zaman kuno juga orang pada pakai zaitun, tapi memang terkenal Palestina itu dengan zaitunnya terkenal. Dan Rasulullah SAW ketika mendekati Tabuk, daerah Tabuk itu, beliau bersabda, innakum sata'tuna ghadan insyaallahu ta'ala aina Tabuk wa innakum lan ta'tuha hatta yadhhan naharu faman ja'aha fala yamassa min ma'iha syai'an hatta ati. Nih Pak, segini disiplinnya Rasulullah, Pak, perang aja nggak pengen ngerusak, Pak. Kalau nanti ada yang udah sampai duluan di Tabuk, tolong jangan pernah masuk ke daerah itu kecuali matahari udah terang benderang. Ya kalau tujuannya Rasulullah pengen ngancurin satu negeri mah, malam-malam juga dihancurin, Pak. Kan saya katakan, sering nih kita bahas dari mulai kita perang Badar nih. Islam itu perang aja beradab, Pak. Perang aja beradab. Coba kalau kemarin demonstran tuh beradab ya. Ayo azan maghrib berhenti dulu. Ada begitu Bang Nona kemarin. Lanjut terus, orang sholatnya di jamak. Zuhur asar maghrib bisa jamak. Ini Rasulullah SAW. Kemudian ada sahabat yang berkata kepada Rasulullah, qala Mu'adz, faji'na wa qad sabaqa ilaiha rajulan. Ketika kami sampai di Tabuk, ada dua orang sahabat yang datang lebih dulu. Wal ainu tabiddu bi syai'in min ma'iha. Fasa'alahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal masastuma min ma'iha syai'an? Qala na'am. Ketika ada sahabat yang dipesankan, nanti kalau nyampe Tabuk, datangnya pagi-pagi, siang matahari udah naik, dan jangan pernah ada yang menyentuh sumber air manapun. Ini selain pesan, Pak, tetapi dibalik itu apa? Kekhawatiran mereka akan adanya upaya meracuni sumber-sumber air. Waktu di perang Badar kan gitu juga. Qala na'am. Kemudian Rasul berkata, wa qala lahumma ma sya'allahu an yaqul thumma ghurifa minal aini qalilan hatta ijtama'a al-washal. Setelah ini sahabat dipastikan kagak mati, berarti airnya bersih nih, kagak ada apa-apanya. Kemudian Rasulullah SAW baru mencoba dari air tersebut. Nah, kemudian ma'asyiral hadirin, ada satu kisah nih, kita berhenti di sini dulu nih. Ketika Rasulullah SAW berangkat menuju ke Tabuk, ada kisah yang cukup menjadi pelajaran besar dari perjalanan Rasulullah SAW ke perang Tabuk. Al-Imam An-Nawawi memasukkan kisah Ka'ab bin Malik ini di dalam bab At-Taubah, bab tentang taubat. Kalau kisah sih kan kisah perang ya, tetapi Al-Imam An-Nawawi justru memasukkannya dalam perang taubat. Kenapa? Karena ini perang atau peristiwa yang dialami oleh Ka'ab bin Malik, latar belakangnya adalah ketika orang ini menjadi orang yang mulia di awal waktu dengan hadirnya di perang Badar, Allah uji keimanan beliau ini ketika di perang Tabuk ini. Ka'ab bin Malik semula memang tidak ingin nggak ikut, Pak. Pengennya ikut. Dalam riwayat itu sampai disebutkan dia udah siap, kendaraannya udah ada, cuma ada taswif, menunda. Ya ntar aja dah, lo pasukan masih kelihatan. Sampai kemudian Ka'ab bin Malik ini tiba-tiba pasukan udah nggak kelihatan, udah jauh, dan Rasulullah SAW yang saat itu sudah bersikap dari awal, dari semula tidak mengindahkan takhallufnya, pelanggaran yang dilakukan oleh orang munafik, tetapi Rasulullah masih perhatian nih. Di antara orang-orang yang diperhatikan dan yang dicari-cari adalah Ka'ab bin Malik. Saya sedikit bacakan nih, karena di sini secara tafsil tidak disebutkan. Dalam sebuah website dikatakan salah satu perang kenamaan di masa Rasulullah ada perang Tabuk. Perang ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, tepatnya di bulan Rajab. Rajab itu lagi panas-panas ya, Pak. Makanya saya katakan kurma itu panennya itu di musim panas. Semakin panas semakin bagus. Seperti semangka. Semangka kalau panennya di musim hujan anyep. Tapi kalau musim panasnya jadi cakep tuh, manis.
Berdasarkan beberapa riwayat seperti dalam kitab Sirah Nabawiyah, dalam riwayat Ibnu Hisham dikatakan perang ini merupakan perang yang terberat karena cuaca kering, panas, keadaan pacaklik serta lokasi peperangan yang cukup jauh. Kisah berikut disarikan dari keterangan dalam kitab Ibnu Hisham. Di antara rombongan umat muslim tersebutlah Ka'ab bin Malik yang tidak ikut serta dalam keberangkatan menuju perang Tabuk. Sebelumnya Ka'ab bin Malik ini dikenal di kalangan sahabat sebagai orang yang terpercaya di antara orang-orang yang pertama masuk Islam dan selalu mengikuti perang bersama Nabi, dan tidak ada satupun perang yang beliau tidak ikuti. Ingat nih, ini ajib nih Pak. Badar datang, Uhud datang, semua datang. Sayangnya pada perang Tabuk ini Ka'ab bin Malik ketinggalan rombongan. Ingat nih kalimatnya, ketinggalan. Karena memang beliau itu tidak ada niat takhalluf, untuk keluar tuh nggak ada. Bahkan istrinya mengisahkan itu udah tajahaza lil jaish, beliau udah nyiapin semua kendaraannya, udah siap, perbekalannya udah siap Pak. Tetapi karena ketinggalan tersebut dalam menyiapkan perbekalan, saat Ka'ab masih bingung dalam persiapan menuju medan perang Tabuk, ternyata Nabi dan sahabat lain sudah bergegas menuju medan perang. Ketinggalan, orang nggak ada lagi di Madinah, udah sepi. Ka'ab bin Malik pun gelisah. Dan di tengah perjalanan Rasulullah ini Pak, sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai riwayat para ulama, Rasulullah ini kan pandangannya jelas Pak. Bahkan tahu sahabat siapa yang nggak datang, siapa yang datang. Ketika dalam perjalanan Rasulullah SAW menanyakan pada para sahabat, Aina Ka'ab bin Malik? Di mana Ka'ab bin Malik? Orang yang nggak biasa absen dalam perang, selalu hadir di momen-momen penting bersama Rasulullah. Di perang Tabuk kagak ada. Di absen nggak begitu? Dicari nggak? Dicari. Bapak kalau ngaji nih sama guru, apalagi ngajinya muridnya cuma dikit, ngaji Quran, muridnya cuma 3, yang satu kagak datang, kerasa nggak? Apalagi ini orang penting. Kadang guru yang muridnya banyak aja nih, guru muridnya banyak nih ya, sekelas atau mungkin satu kelompok majelis taklim gitu, kayak begini nih. Saya kan suka nanyain tuh sama Bang Dona, nih Fulan mana? Pak RT kok nggak kelihatan kemarin gitu? Kan biasanya Pak RT duduk sini nih. Ternyata duduknya di belakang. Itu ada perhatiannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, konon seorang sahabat dari Bani Salamah mempertanyakan, jangan-jangan Ka'ab bin Malik mementingkan diri sendiri. Mulai nih Pak, ada suara-suara nggak enak. Nih kayaknya Ka'ab bin Malik pengen panen raya nih. Dan kemudian peranglah Rasulullah. Terus terjadi perang. Sepulangnya Rasulullah SAW, orang-orang munafik ini terbilang sebagai orang-orang pertama yang datang menemui Rasulullah dan ya'tadziruna ilaik, meminta maaf, excuse. Rasulullah mohon maaf nih kemarin gak ikut perang, dengan santainya Pak orang munafik. Tapi Rasulullah tuh nggak digubris Pak. Oh iya lewat aja. Tetapi giliran Ka'ab bin Malik yang kala itu bersama 2 orang lainnya, yang satunya itu karena udah sepuh, tetapi dia tidak termasuk di antara orang yang tidak diminta untuk berperang, tidak diminta untuk tidak berperang, berarti harus perang. Yang satunya lagi juga sama. Sampai kemudian Rasulullah SAW datang wahyu yang pertama mengatakan supaya orang ini, bahasa kita tuh diisolasi Pak, tidak diajak bicara. Jadi hampir satu Madinah itu kaum muslimin gak ada yang ngajak ngobrol. Ini tarafnya baru sahabat. Wahyu yang kedua perintahnya apa? Satu Madinah gak boleh ada yang ngomong, termasuk istrinya. Dan satu sahabat yang tadi udah cukup sepuh, istrinya datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, adapun suami saya ini udah sepuh. Ya meskipun sepuhnya bukan karena terlalu tua, karena sakit waktu itu. Dan sakitnya juga sakit yang gak begitu parah. Tapi ditambah dengan masalah psikologi yang beliau tidak ikut perang, akhirnya makin sedih. Dan disitulah kemudian ketika Rasulullah SAW dikatakan di dalam kisahnya dalam perang Tabuk ini, Allah abadikan dengan
wa 'ala tsalatsati alladziina khullifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum bima kanu yaksibun. Sampai kemudian pada akhirnya mereka tidak tahan, Pak. Madinah yang segitu luasnya terasa sempit, dan mereka akhirnya sambil menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, mereka enggak sabar datang ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikat dirinya di tiang-tiang Masjid Nabawi. Inilah alasannya Al-Imam An-Nawawi memasukkan kisah Ka'ab bin Malik di perang Tabuk ini sebagai babnya bab taubat. Kenapa? Karena kesungguhannya, Pak. Ketika kita adalah orang yang memiliki nama besar, memiliki ketergelinciran dalam dosa, kita juga harus serius. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kalau kita taubat dari sebuah dosa, dosanya dosa yang diam-diam, ya nggak usah diumbar-umbar. Lah ente udah buat dosa aja udah diam-diam, nggak usah diumbar-umbar. Ini kadang orang dosanya udah diam-diam, tapi cerita kemana-mana. Makanya dulu ketika ada seorang jamaah saya datang ke rumah saya mengatakan, saya udah berzina, Ustaz. Ya kalau udah zina diam aja deh, tutup, tobat. Iya. Masalahnya dia itu setelah ngomong di Instagram, loh, ente udah punya dosa, Allah udah tutupin dosa ente, jangan ngomong kemana-mana. Dan yang dihadapi oleh Ka'ab bin Malik ini adalah dosanya cukup berat, sehingga beliau ini mencoba untuk meminta kepada Rasulullah dengan cara itu tadi itu. Di Madinah itu di Raudhah itu ada 3 tiang itu, A'midatut Taubah, tiang pertobatan yang dimana Rasulullah para sahabat itu mengikat dirinya, sampai kemudian turunlah ayat yang berisi tentang pengampunan kepada ketiga orang ini. Kenapa cuma 3 orang ini? Ini yang al-mu'minuna shadiqun, mereka bersalah dan mereka minta maaf. Dan itu tahapannya berat, Pak. Rasulullah nggak mau ngomong, sahabat nggak mau ngomong. Yang kedua, orang di Madinah nggak boleh ngomong, Pak. Istri sendiri nggak boleh ngomong, dagang nggak boleh. Mau beli nih, Bang, beli air, Bang. Jangan, gitu. Nggak mau dibeli. Karena hukuman sosial ini ternyata dampaknya luar biasa, Pak. Dahsyat luar biasa. Akhirnya mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka dikatakan al-mukhallafun atau al-mukhallafun. Mereka inilah yang kemudian mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika memberikan berita gembira kepada Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat lainnya, akhirnya mereka mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taba 'alaihim, dan Allah kemudian menerima pertaubatan mereka. Jadi kalau kita pernah punya dosa, Pak, apalagi dosanya berjamaah, main gaple, mabok bareng, taubatnya jangan diem-diem, Pak. Sebagaimana dulu maksiatnya terang-terangan, taubatnya juga kudu terang-terangan. Dulu mantan alumni Pondok Pesantren Cipinang, iya kan? Pondok Pesantren Cipinang, ya. Pulangnya juga harus jangan diem-diem, bilang saya udah taubat nih. Alhamdulillah sekarang aktif di Masjid Al-Manar. Alhamdulillah sekarang aktif di Jamaah Tablik. Bilang, Pak, supaya dulu orang yang punya pengaruh gara-gara kita bermaksiat, mereka juga taubat. Oh, ternyata bandar kita udah taubat. Ayo kita para jaringan juga kudu taubat. Kan gitu, Pak. Jangan maksiat bareng-bareng, taubatnya sendirian. Saya ada jamaah tuh, Pak, alumni Pondok Pesantren Cipinang banyak banget. Iya. Saya bilang kalau ente mau tobat yang lebih mantap lagi, teman-teman ente dulu ente ajak lagi tuh, suruh pada ngaji, suruh pada tobat. Kenapa? Karena itu tadi, dosa yang diam-diam, tobatnya diam-diam udah, jangan dipamerin. Tapi dosa yang terang-terangan, tobatnya juga harus terang-terangan, jangan dibalik. Itulah sekelumit tentang kisah perang Tabuk. Pertemuan yang akan datang penutup tentang perang Tabuk dan langkah selanjutnya Rasulullah setelah perang Tabuk, karena kita nanti masih akan dinanti dengan perang-perang besar sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.